Bagaimana aku bisa menyingkirkan peraginya? Bagiku dia itu seperti penyakit. Apa aku akan selalu bersamanya? Atau aku mungkin bisa meninggalkannya? Aku membuat orang terkesan dengan lagu-laguku, tapi sementara dia membuat orang terkesan tanpa melakukan apapun. Dan apa ini? Drama baru? Untuk berpuasa pada Caravaggio? Apa dia mau aku di penjara seumur hidupku? Hah? Kenapa dia menjalankan puasa untuk panjang umurku? Ah, kau di sini rupanya. Aku mohon tolonglah akhiri semua ini dan ceritakan bagaimana kau mengatur untuk melakukan semua ini. Maksudku, bagaimana kau mengatur untuk menipu mereka? Atau mungkin begini. Kau sudah membaca pikiran mereka begitu? Hah? Mungkin. Benarkah? Oke, kalau begitu, katakan padaku apa yang aku pikirkan saat ini. Penthouse, Playboy. Kau berpikir kalau... Ya, katakan. Hah? Kau berpikir ingin menghukumku. Dia benar-benar membaca pikiranku. Pantas saja selama ini rencana aku tidak pernah berhasil. Soalnya dia sudah menyadari rencanaku. Kau tidak berpikir sesuatu yang salah. Aku pantas untuk dihukum karena aku membuat kesalahan. Kau harus habiskan 1 malam lagi di kantor polisi karena diriku. Aku akan terima hukuman apapun yang kau berikan. Jangan coba untuk membuat aku terkesan dengan kata-kata manismu. Mengerti? Kau bisa membaca pikiranku, tapi kata-kata manismu tidak akan meluluhkan hatiku. Dan apa itu drama baru Caravaggio? Kenapa kau berjanji pada nenek untuk mengikuti sarannya? Jangan bertindak seperti itu di depanku. Memangnya aku tidak tahu apa rencanamu? Kalau kau menjalankan puasa untukku, maka aku tidak akan diberkati akan panjang umur. Jangan bicara penyakit karena tradisi. Kau bisa lampiaskan kemarahanmu padaku. Tentu saja akan kulakukan itu. Dan bukan hanya itu, aku akan menghukummu dengan sangat berat yang tidak akan pernah kau lupakan. Memungkuk dan tahan telingamu. Apa? Itu ide buruk. Kalau begitu begini saja. Berdiri dengan 1 kaki. Dan jangan pernah diturunkan sebelum aku memintanya. Lakukan. Ayo. Kau pasti takut, benar kan? Tadi kau bilang meminta aku untuk menghukummu. Apapun hukumannya pasti akan aku terima. Tapi ternyata kau seorang pembohong. Pergilah karena aku tidak mau membuang waktuku. Aku heran kenapa. Hentikan drama ini. Kau pikir kau akan berdiri dengan 1 kaki sebentar dan kemudian hukumanmu akan berakhir? Hah? Aku punya ide bagus. Aku belum mandi selama 4 hari lebih. Dan aku akan ke kamar mandi untuk membersihkan badanku. Menggosok semua badanku. Dan mungkin itu membutuhkan waktu 1 atau 2 jam. Bahkan sampai 4 jam. Tapi sampai aku kembali, kau tetap harus berdiri dengan 1 kakimu. Kalau kau meletakkan 1 kakimu, maka kau akan mendapatkan hukuman lebih berat lagi. Aku pergi ya, jangan curang. Awas kalau curang. Wow, staminamu bagus juga ya. Sekarang aku tahu bagaimana kau bisa banyak bicara. Kau seharusnya menjadi atlet dan memenangkan beberapa medali untuk India. Kenapa tersenyum? Kau tersenyum itu artinya kau merasa nyaman karena kau berpura-pura melakukan semua ini, iya kan? Selama aku tidak ada, kau sebenarnya menurunkan kakimu. Tidak. Dan begitu aku keluar, kau mengangkat kakinya. Kau curang. Aku tidak curang. Terutama saat aku ingin menghukum diriku sendiri. Ah, kau ingin menghukum dirimu sendiri yang benar. Kalau bukan curang, lalu apa namanya? Sekarang angkat tanganmu. Hah? Angkat cepat. Luruskan ke samping. Tetap di sini ya. Perubahan rencana. Dan ini rencananya. Hei, Hei, hati-hati. Itu mahal. Angkat kakimu yang satunya. bagaimana aku bisa berdiri kalau begitu? Kau kan melakukan yoga. Aku sudah memeriksa otakmu dan otakmu bekerja dengan baik. Jadi sekarang cepat lakukan sebaik-baiknya. Mendengarkan, tidak ada apa-apa di atas. Maksudku kepalaku. Benarkah? Lakukan sesuatu di kepalaku. Aku sedang menghukummu dan kau melakukan hal lucu. Aku tidak menemukan sesuatu yang lucu, tapi aku merasa lebih baik. Benarkah? Iya. Kau merasa baik ketika kesayanganmu sedang menghukummu. Hei, tenanglah. Bicara apa kau? Aku tidak suka kalau kau merasa lebih baik. Makanya aku menghukummu. Hukumanmu sudah berakhir. Hah? Bagaimana bisa? Turunkan kakimu. Tidak. Ayo cepat turunkan. Hukumanku belum berakhir kan? Sudah berakhir, cepat turunkan. Ayo. Aku
tidak Cepat turunkan. mau. Apa yang kau Turunkan. lakukan? Hei, Ayo. aku menjatuhkan barangnya. Kenapa bukan kau yang menangkapnya? Tapi kau bisa kan? Kau sudah menangkapku sebaik menangkap barang pameran. Sebaiknya aku keluar dari sini. Iya, ya, ayo beri karinya dan beberapa sohunnya. Iya, bagus sekali. Oh iya, buah-buahan keringnya yang aku simpan tolong diambil ya. Iya, akan kuambilkan. Dia kan tidak boleh memakan apapun selama seharian. Jadi dia harus makan sebaik-baiknya sekarang. Bagus Iya. sekali. Terima kasih. Terlihat sangat bagus. Sekarang kita panggil Pragya ya. Karena dia harus makan sebelum matahari terbit. Dan setelah matahari terbit, dia tidak boleh makan apapun. Ayo, ayo. Ayo. Ini tidak benar. Aku tidak akan membiarkan dia menjalankan puasa. Aku akan memastikan image-nya hancur di hadapan nenek. Dan aku akan buktikan. Pragya tidak sanggup puasa untuk Abi. Dia tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Tanu, bagaimana kau datang dengan ide di pagi hari? Ikut aku, Alia. Tanu, apa yang ada di pikiranmu? Tunggu ya. Tanu, sebenarnya kau mau apa? Apa yang kau cari? Cabai bubuk. Ada apa denganmu? Kenapa kau tambahkan itu di dalamnya? Kau dengarkan tadi nenek bilang apa? Pragya akan memakan semua ini sebelum matahari terbit. Dan aku akan membuat makanan ini pedas. Dengan begitu dia akan menderita kepedasan. Kemudian dia harus meminum air dan obat. Kalau dia minum air, puasanya berarti batal total kan? Benar juga. Cukup pintar. Ayo cepat campur. Campurkan ya. Biar aku simpan botolnya dulu. Ayo cepat. Sudah, cepat. Nah, duduklah Pragya sayang. Nah, ini adalah sargimu. Pastikan kau makan ya. Dan habiskan semuanya. Karena kau tidak boleh makan apapun sampai bulan terlihat nanti. Setelah itu kau baru bisa makan. Kau tahu sayang, setiap wanita yang menikah menjalankan puasa pada Karwa Chauth. Dia menjalankan puasa ini untuk kesehatan dan panjang umur suaminya. Setiap wanita menikah harus menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Kau harus hati-hati kalau kau makan atau minum sebelum bulan terlihat, maka puasamu itu akan batal. Dan sebagai hasilnya, suamimu akan mendapatkan masalah sayang. Itulah sebabnya aku memintamu makan sebaik-baiknya, sehingga kau tidak merasa lapar sampai bulan terlihat. Ayo makanlah. Ada masalah apa, Pragya? Apakah kau tidak menyukainya? Kami sengaja membuat ini spesial untukmu, Pragya. Iya, mungkin Pragya tidak menyukai makanannya. Jangan dipaksa, Nek. Percuma saja. Ya ampun. Tidak. Ini lezat sekali. Kalau begitu makan lagi. Nenek sudah bilang kan tadi, kau tidak boleh makan sampai bulan terlihat. Jadi kau harus makan sebaik-baiknya. Benar kan, Nek? Iya, sayang. Pragya, habiskan makanannya ya. Aku tidak bisa mengatakan kalau kari ini pedas sekali. Aku harus memakan. Kalau tidak, mereka akan kecewa padaku. Ayo makan, Pragya. Ayo. Aku mau tahu, apa kau bisa memakan makanan itu? Bagaimana kau menjalankan puasanya, Pragya? Ini puasa pertamamu dan puasa terakhirmu juga. Tidurnya seperti itu.
dia tidur dengan posisi yang salah. Kalau dia tidur seperti itu, dia akan membuat sakit lehernya. Hei. Apa yang kau lakukan? Ha? Kau mencoba untuk menjatuhkan aku dari tempat tidur ya, supaya kau bisa tidur di sini. Kau itu sangat berat, tidak mungkin tidur di sini. Jadi kau harus mengurangi berat badanmu. Kalau kau sampai melanggar batas, maka aku akan... Kenapa? Memangnya ada yang lucu? Tidak, aku hanya... Kau... Ini, kenapa tidak minum dari tadi? Ayo cepat minum. Aku tidak mau kau muntah di kasur. Kendalikan dirimu. Ayo cepat minumlah. Aku tidak bisa minum, aku sedang berpuasa sekarang. Hei, kau mencoba untuk bertindak tidak bersalah. Itu kan keharusan. Terserah, intinya kau mencoba bertindak tidak bersalah dan kau sedang pamer padaku. Tapi hanya ada kita berdua yang ada di ruangan ini. Aku tahu niatmu. Ayo, minumlah. Aku tidak bisa. Tapi kalau kau sampai muntah, maka aku tidak akan pernah mengampunimu. Ayo, cepat minumlah. Oh, aku mengerti. Kau tidak bersedia minum air karena kau tidak ingin Nenek melihatmu minum air, iya kan? Tapi jangan khawatir, aku akan menjaga pintunya. Kalau ada yang datang, aku beritahu. Ayo, minumlah. Ayo. Aku tidak bisa. Ya ampun, Abi. Kenapa kau memberinya minum? Dia sedang puasa. Kalau itu kau lakukan, sama saja artinya kalau kau sedang melakukan perbuatan dosa. Atau kalau tidak, akan kulaporkan pada nenekmu, biar dia marah padamu. Jangan. Pragya, ini, kau akan memakai sari ini untuk puja. Selain itu, aku sudah membelikan anting-anting ini untuk kau pakai. Jangan lupa untuk memakainya ya. Oh ya, Abi, aku minta jangan membicarakan makanan di hadapan Pragya. Bahkan juga tidak boleh makanan kesukaannya? Tidak boleh. Aku bahkan tidak pernah melihat penyihir sepertimu. Kau mempelajari bahwa nenek akan datang. Pantas saja kau tidak mau minum. Tapi kenapa kau tidak memberitahu kalau nenek akan datang? Kau suka sekali ya kalau aku dimarahi. Aku merasa tidak nyaman. Aku hanya... Tidak nyaman? Maksudmu Abi, apa? apa yang salah, sayang? Nenek, sebenarnya aku Nenek. Aku sedang... mengerti. Kau punya masalah keasaman kan? Lagi pula perutmu sedang kosong. Ayo, ikut aku. Ayo. Sepertinya hari ini kesehatan Pragya sedang tidak baik. Pragya, batalkan puasamu dan minumlah obat. Kau sedang sakit. Tidak, Kau Nenek. bisa puasa tahun depan. Tidak, Nenek. Ini kan Karva Chauth. Aku tidak akan membatalkan puasaku. Nenek tenang saja. Aku tidak apa-apa, Nek. Tolong jangan memintaku membatalkan puasaku. Kau lihat bagaimana dia sedang kesakitan. Dia sedang merasa kalau perutnya itu pasti sakit. Biarkan saja dia kesakitan. Dia menunjukkan keberanian besar. Tapi dia tidak akan mampu melakukan itu untuk waktu yang lama. Kau memang benar. Dia akan membatalkan puasanya. Dan aku akan melanjutkan puasa. Dengan begitu aku bisa membuktikan kalau aku adalah pasangan yang sangat serasi dan cocok untuk Abi. Kenapa kau masih bertahan? Kau akan jatuh sakit, nak. Tidak, Nek. Tidak apa-apa. Sudah, sayang. Ya Tuhan. Pragya. Dengarkan aku. Kau cemas dengan kesehatan suamimu kan? Tapi bagaimana kesehatanmu? Abi tidak merasa buruk kalau kau membatalkan puasa. Dia tahu kau mencintainya. Ayo, batalkan saja puasamu. Ayo sayang, ikut aku. Ayo sayang, sini-sini. Ayo. Alia, aku jadi bingung. Kenapa orang makan begitu banyak sebelum menjalankan puasa? Aku tahu sekarang. Itu tradisi untuk memakan sesuatu di pagi hari, tapi dia makan begitu banyak hingga dia jatuh sakit. Oh ya Tanu, apa kau tahu? Aku selalu dengar sesuai tradisi yang disebut sargi kalau aku tidak salah. Wanita makan sesuatu yang ringan, tapi dia makan begitu banyak.
Aku heran kenapa dia makan begitu banyak. Itu kan jelas-jelas tubuh akan menuntut makanan tambahan juga. Sekarang lihat, dia jatuh sakit dan dia harus minum obat. Maka dia akan membatalkan puasanya kan? Benar sekali. Kenapa dia memakai tindakan ini jika dia sungguh-sungguh ingin puasa? Lalu kenapa dia menikah kalau tidak menghargai ikatan ini? Benar. Aku pikir kita harus membuat diam untuk makan sesuatu. Puasanya akan batal dan semuanya akan Ayolah berakhir. Tanu, cobalah kau pahami. Kau pasti mengerti. Istri yang tidak mencintai suami mereka pasti akan berbuat seperti itu. Dia akan berpura-pura kan? Dan Pragya salah satu dari mereka. Iya, kau benar. Kesehatannya memburuk. Aku tidak mengerti. Kenapa kesehatannya memburuk tiba-tiba saja? Oh, jangan-jangan sedang hamil. Aku harus segera menghentikan mereka. Kalau tidak, ini bisa gawat. Jangan sampai mereka membahas tentang bayi. Tidak ada hal seperti itu, Nek. Lalu kenapa? Tiba-tiba kau merasa sakit, Nak. Sebenarnya... Pragya? Pragya. Aku tidak tahan melihatmu seperti ini. Aku merasa ingin menangis. Nenek tidak apa-apa. Dia adalah seorang aktris yang sangat hebat. Dia tidak perlu puasa untuk bisa memenangkan hati nenek dengan dramanya. Daljit, dokter akan memberinya obat-obatan, tapi dia menolak untuk makan atau juga minum. Ayo kita lakukan satu hal. Kita telepon bibi kita di Ludiana. Mungkin dia tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini. Kenapa kau lakukan semua ini? Maksudku, keberanian dan egomu akan hancur. Lakukan satu hal. Batalkan saja puasamu itu. Kalau aku tidak akan melakukannya. Aku hanya sedikit mual. Dan sekarang aku baik-baik saja. Aku tidak akan mungkin membatalkan puasaku. Nenek, kesehatan Pragya memburuk. Pragya, kau terlihat lebih baik sekarang. Tapi kalau kau jatuh sakit lagi, Nenek, kau harus... tidak usah khawatir ya. Aku merasa lebih baik sekarang dan aku akan baik-baik saja. Sayangku, kalau orang lain yang seperti ini dan merasa sakit seperti yang kau rasakan, kau tahu apa yang dia lakukan? Pasti membatalkan puasa. Tapi kau tidak melakukan itu. Kau memang hebat. Ini membuktikan kalau Pragya mencintaimu. Pragya, bagaimana kau bisa? Kita punya dua jenis kekuatan. Kekuatan fisik dan kekuatan kehendak. Kalau kehilangan kontrol atas kondisi fisikmu, kau harus gunakan kekuatan kehendakmu. Itulah yang aku lakukan. Aku akan baik-baik saja. Tidak ada masalah sekarang. Kau harus belajar dari Pragya, pentingnya berpuasa. Sudahlah, tidak ada gunanya bilang itu. Aku sudah mengajarinya tentang ritual dan upacara. Tapi dia tidak percaya. Apalagi sekarang, apa dia mau mendengarku? Padahal Purab Nenek, juga aku mohon. sudah. Aku sedang berpuasa. Dan Tanu juga berpuasa. Kau tahu untuk siapa dia puasa? Abi, Abi? maksudku untuk mendapatkan suami yang baik seperti Abi. Oh, Benar, tidak seorang pun yang lebih baik dari Abi kan?